Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya para notaris muslim. Tadi kita menyimak ayat-ayat yang dibacakan dari awal surat Al-Mulk. Di situ disebutkan bahwa Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita dulu nggak ada. Kita juga nggak pernah mengajukan proposal untuk hadir di bumi ini. Tapi kita ada bukan dengan keinginan kita, tapi karena keinginan Sang Pencipta. Segala fasilitas Dia adakan untuk menjamin berjalannya roda kehidupan. Tapi apa tujuan hidup itu? Yang sebagian kita sampai hari ini tak ubahnya binatang ternak. Ada rutinitas yang dia kerjakan. Dia cari makan. Dia kerja. Dia dapat, dia makan. Dia kawin. Dia punya anak keturunan. Dia buang kotoran. Bas, seperti itu saja. Kalau bicara bekerja, kita ingat kerbau itu pekerja keras. Kalau sekedar kita pekerja keras, maka apa beda kita dengan kerbau? Kerbau punya keluarga. Kerbau juga punya anak. Maka Allah tegaskan di surat Tabarak ini bahwa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ahibati fillah. Kematian akan datang. Cepat atau lambat. Kita semua hanya sekedar menanti giliran. Dan ternyata kematian itu tidak urut. Kalau urut, enak. Karena kita tahu kapan kita akan dipanggil. Namun ternyata kita melihat tidak selalu yang tua mati duluan dari yang muda. Tidak selalu yang sakit mati terlebih dahulu daripada yang sehat. Ahibati fillah, akhir-akhir ini seperti yang disebutkan Nabi SAW, banyak mati mendadak. Banyak. Jadi bicara mati mendadak tuh dari dulu ada. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Imam Tabrani mengatakan, inna min amaratis sa'ah, di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat, ayyadhara mautul fujah. Nampaknya, munculnya, banyaknya mati mendadak. Rawahu Tabrani. Dan sepertinya di masa pandemi ini apalagi, subhanallah. Sebelum pandemi kita sudah melihat kawan kita, klien kita, yang mungkin pagi datang ke kantor, sore dikabarin fulan mati. Kok bisa tabrakan?
Kadangkala yang terjadi bukan satu orang yang mati mendadak. Satu pesawat mati semua. Padahal di dalamnya ada notaris, di dalamnya itu ada pengacara, mungkin di dalamnya ada PNS, ada buruh. Yang mereka sedang pergi untuk satu tujuan. Bukan untuk kematian mereka pergi. Di bandara yang satunya mereka ditunggu sama keluarga, sama kawan. Mereka sudah booking hotel. Mereka sudah siapkan makan siang. Mereka juga sudah punya rundown acara. Semuanya bubar. Karena mati mendadak. Ahibati fillah. Kalau kita mati mendadak. Udah siap belum? Sejatinya mati ini gak perlu siap, gak siap. Dia datang tanpa menunggu kesiapan kita. Bukan seperti sebuah acara yang dibuat, yang kalau sudah siap baru dipersilahkan. Fulan udah siap, fadhal, maju ke depan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar. Ayat 56 sampai 58. Menceritakan tentang manusia-manusia yang mati dalam kondisi belum siap. Dia tidak mempersiapkan diri, padahal udah dikasih tahu. Seperti seorang yang udah beli tiket pesawat. Dia sudah datang ke bandara. Dia sudah ambil tiket. Dia sudah di ruang tunggu. Dikatakan kepada dia, bentar lagi engkau mau berangkat loh. Jangan kemana-mana. Engkau di sini aja. Bentar lagi akan dipanggil untuk boarding. Dia keluar bandara. Dia makan di restoran yang jauh dari bandara. Dia masih belanja di mall. Sehingga dia ketinggalan pesawat. Apa kata Allah di surat Az-Zumar ayat 56 sampai 58? Nah, silahkan dibaca. Nah, ada yang mau baca di sana? Atau ada yang bacakan? أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ahibati fillah, Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Allah sudah berikan penjelasan. Tapi Allah tidak memaksa kita untuk beriman. Tidak. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi jangan lagi ada yang menyesal nantinya. Walaupun orang akan tetap menyesali dengan penyesalan yang tiada guna. Tatkala ajal datang menjemput dia mengatakan, andai kata. Apa gunanya andai kata?
Kalau kita melihat persiapan orang-orang terdahulu menjemput kematian, maka kita akan terheran-heran. Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata tentang Hammad bin Salamah, salah seorang ulama ahli hadis yang terkenal. Kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah ini, innaka tamutu ghadan, kamu besok bakal mati loh. Ma qadira an yazida fil amali syai'an. Maka informasi ini tidak akan dapat membuat dia menambah amalnya. Nggak bisa. Loh kenapa? Karena semua waktu dia sudah berisi amal soleh. Nggak ada waktu dia yang sia-sia. Tidak seperti kita. Kita yang sok sibuk, sok banyak pekerjaan, sok ini, itu. Kalau dikatakan kepada kita, kamu besok mati, maka kita akan tinggalkan semua pekerjaan kita. Kita akan fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tatkala mendapat berita tentang seorang yang divonis sama dokter, dia kira-kira umurnya tinggal 3 bulan, tinggal 2 bulan, Masya Allah. Kita akan melihat orang itu berubah menjadi lebih baik. Dia sedekahkan hartanya, dia berbagi, dia mulai minta maaf sama fulan, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama kawan-kawan. Ada apa engkau? Saya divonis mati sama dokter. Sebenarnya kita nih udah divonis mati sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mayit dan orang-orang itu mayit. Subhanallah. Dahulu ada akad yang dibuat antara 2 orang. Ini notaris suka bikin akad ya. Ditulis di situ, ini jual beli yang dilakukan oleh mayit fulan dan mayit fulan. Kata, loh engkau kok bilang mayit? Iya. Kita sebenarnya orang-orang yang sudah divonis mati. Tapi kita sering lupa. Kita punya angan-angan yang panjang sekali. Kita ingin ini, ingin itu. Mungkin para notaris sering melihat. Dia membuatkan akad buat fulan jual beli. Rumah, tanah yang besar. Dan ternyata orang yang akad itu nggak pernah ambil akte jual beli. Nggak pernah. Kenapa? Yang ngambil anaknya. Mati bapaknya. Tidak pernah merasakan tinggal di rumah yang dibeli sama dia. Dan kebanyakan kita memang belum siap. Mansur bin Zadan, salah seorang alim ulama juga. Lau qila lahu, kalau dikatakan kepada Mansur bin Zadan ini, inna malakal maut alal bab. Malaikat pencabut nyawa di pintu nih sekarang. Maka indahu ziyadah fil amal. Dia nggak bisa nambah amalan apa-apa. Dia akan tetap seperti itu. Karena waktu dia sudah penuh dengan ketaatan. Ahibati fillah, berapa banyak orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang kita cintai yang pergi meninggalkan kita tanpa pamit. Mereka tidak pernah kembali. Ahibati fillah. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Baik, yang masih hidup Allah ingatkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kondisi sulit itu ujian. Kondisi enak juga ujian.
Fitnah itu benar-benar cobaan yang Allah berikan. Sebagian kita lebih sering memandang kepada kesulitan itu cobaan. Saya sedang dicoba sama Allah, saya punya masalah. Loh, kalau engkau sedang punya rizki, apakah engkau merasa tidak sedang dicoba sama Allah? Ketika karirmu sebagai notaris, naik lagi. Masya Allah, engkau punya ramai pelanggan. Apakah engkau merasa engkau tidak sedang diuji? Itu ujian. Bahkan sebagian orang itu mampu menghadapi ujian kemiskinan, ujian kesulitan. Kita sering melihat orang kalau lagi susah tuh sholat malam. Orang kalau lagi ditimpa musibah, dia itu puasa Senin Kemis. Dia berangkat ke masjid, dia di shaf pertama. Dia nggak berhenti berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluh. Ini ketika dikasih ujian kemiskinan. Tapi boleh jadi nih orang kalau dikasih ujian kekayaan, kemapanan, kelancaran rizkinya, jabatan, kedudukan, nggak lulus dia. Nggak lulus. Seperti Qarun. Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Dia tidak diuji dengan kemiskinan. Dia tidak diuji dengan penyakit yang menimpa dia. Dia diuji dengan harta yang berlimpah. Apa kata dia tatkala diperintahkan untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Karena Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Oh, congkak banget engkau. Engkau siapa? Apa yang terjadi dengan Qarun? Allah matikan Qarun secara mendadak. Padahal orang-orang yang melihat kekayaan Qarun tuh, mereka sudah melihat Qarun keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan dayang-dayangnya. Dikatakan dia punya 300 dayang-dayang mendampingi dia. Kita tuh kalau ngeliat Crazy Rich sekarang ya, kita jadi kepingin, ya Allah mobilnya bagus banget ya. Kita akan bajunya, jamnya, handphonenya, tasnya. Qarun, tahu-tahu keesokan harinya habis sudah. Tidak ada di atas bumi ini. Dia tidak digotong untuk dikuburkan. Tapi Allah mengatakan, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan rumahnya di dalam bumi. Sehingga dia jadi pelajaran sampai hari ini. Kalau ada orang menemukan harta yang terpendam, mereka mengatakan harta Qarun. Mana Qarunnya? Ahibati fillah. Kematian adalah rahasia yang kita nggak tahu. Kadangkala ada tanda-tandanya, seperti orang sakit, orang mulai sesak nafas. Ada yang kayaknya ya Allah mati, kayaknya mau mati fulan ini itu, akhirnya keluarganya datang, anak-anaknya dipanggil dan betul mati. Tapi banyak juga yang nggak ada tanda-tandanya. Anak-anaknya masih di luar kota bekerja semuanya. Tahu-tahu ada yang telepon, ibumu meninggal dunia. Ada anak-anak yang diharapkan panjang umur, yang orang tuanya telah merajut mimpi buat anak-anaknya. Membangun cita-cita yang luhur. Ingin anak-anak ini menjadi seorang notaris yang handal. Melanjutkan perjuangan bapaknya umpamanya. Atau berpikir karena di situ ada uang yang mudah didapatkan. Tapi ternyata anak itu mati karena tenggelam di kolam renang. Tidak ada tanda-tandanya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Nah, silahkan dibaca. Masih di mute kayaknya.
Ayat berapa Ustaz? Ayat 34. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Nah, artinya Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. subhanallah. Itu kunci-kunci ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Ini bicara notaris ya. Ada sebuah petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu yang berkaitan dengan wasiat. Karena kita nggak tahu kapan kita mati, maka kita perlu menulis wasiat. Wasiat itu ada yang wajib, ada yang anjuran, ada yang mubah. Bicara wasiat yang wajib adalah wasiat tatkala orang itu punya tanggungan, dia punya utang, atau dia punya kesalahan sama fulan, atau dia melakukan penipuan yang seharusnya dia itu mengembalikan uang yang dia ambil. Maka dia wajib menulis wasiat. Karena kalau dia mati, kemudian pemilik uangnya datang kepada anak-anaknya untuk menagih uang, menagih utang bapaknya, tapi anak mengatakan nggak ada bukti kalau bapakku punya utang. Bapakku nggak pernah ngomong, bapakku nggak tulis wasiat. Akhirnya anak-anak nggak mau bayar utang bapaknya. Dan sang bapak padahal punya uang. Dia punya warisan. Yang seharusnya warisan itu tidak dibagikan. Kecuali setelah pelunasan hutang. Tapi karena bapaknya nggak nulis wasiat, ya udah. Sama anak-anaknya dimakan tuh warisan. Nggak salah anak-anaknya. Loh anak-anaknya kok nggak mau ngelunasin? Nggak ada bukti dia. Dan sang anak boleh percaya, boleh tidak percaya. Kecuali ada bukti. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai' yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah pantas bagi seorang muslim itu ya, kalau dia punya sesuatu yang hendak dia wasiatkan, melainkan dia sudah tulis. Dia nggak bermalam 2 malam, nggak menunda dia menulis wasiatnya. Kecuali wasiatnya itu udah ada di diri dia. Dan kita tahu notaris banyak menjadi ya pemegang amanah dalam wasiat ini. Terkadang kita sibuk nuliskan wasiat buat orang, kita sendiri nggak pernah wasiat. Kita merasa umur kita masih panjang. Kita masih akan hidup puluhan tahun lagi. Nggak ada yang tahu. Wa kam min syababin aw wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak pemuda-pemuda yang pagi ketawa, sore ketawa, padahal yang namanya kafan dia itu sedang ditenun, atau sedang dipotong, atau sedang dikirim. Dia ketawa-ketawa. Lupa dengan kematian yang datang tiba-tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat."
kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Ada sesuatu yang memutuskan semua kelezatan. Apa? Al-maut, kematian. فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطْ وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba yang dalam kesulitan, yang dalam kesempitan, kemudian dia mengingat kematian, maka jadi luas urusan dia. Orang kalau lagi susah, kemudian dia ingat mati, gak sempit lagi dada dia. Aku bakal mati, meninggalkan kesulitan ini, menghadapi hari yang lebih dahsyat sebenarnya. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'atin illa dayyaqahu alaih. Dan tidaklah seorang mengingat kematian dalam kondisi dia rezekinya luas, dia sedang bersukaria, lalu ingat mati, maka akan sempit buat dia. Dia tidak akan panjang angan-angan. Karena dia tahu sebanyak apapun harta dia, bakal dia tinggal. Kita melihat orang kaya raya yang masih muda, yang dalam pandangan kita dia punya masa depan yang lebih cerah. Steve Jobs contohnya. Yang punya Apple, kemana dia pergi? Pergi selama-lamanya. Dan tidak ada yang dia bawa. Ahibati fillah. Oleh karena itu kita perlu bersiap-siap untuk menjemput kematian. Dengan cara, ya, menyikapi dunia ini seperti seorang musafir, seorang pengembara, atau orang asing. Ini kalau bicara ada teman-teman yang dari Surabaya umpamanya. Dia bekerja di kedutaan Indonesia yang ada di Inggris. Apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Apakah dia akan beli rumah di Inggris? Dia akan buka usaha di Inggris? Atau dia berpikir, saya di sini nggak lama. Saya bekerja dengan kontrak. 4 tahun bisa jadi udah pulang ke Indonesia atau 5 tahun. Atau nanti diperpanjang atau balik ke Indonesia. Yang dia pikirkan bagaimana dia memiliki rumah, memiliki fasilitas di tempat dia pulang. Karena dia sadar, anak di sini nggak lama gitu. Dan itulah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Nabi alaihi salatu wasallam memegang kedua pundakku sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, perantau yang biasanya dia tinggal di situ ya nggak lama. Seperti WNA yang tinggal di Indonesia. Dia bukan penduduk Indonesia. Dia nggak boleh beli ini, itu, macam-macam. Jadilah engkau seperti orang asing. Tapi kadang-kadang orang asing ini keenakan hidup di negerinya orang. Lupa dengan negeri dia yang sebenarnya. Au abiru sabil. Atau yang lebih tepat, engkau hidup seperti seorang pengembara. Atau seorang yang sedang transit. Bayangin ya. Ketika kita berangkat dari Indonesia mau ke Mekah. Tujuan kita adalah Mekah umroh atau haji. Lalu pesawat kita transit di Dubai. Kita tahu bagaimana indahnya Dubai. Kita sudah pernah baca tentang Dubai, kasih tahu ada ini, ada itu, macam-macam. Akankah kita tergoda dengan Dubai? Atau kita akan mengatakan, Ana nggak lama di sini. Ana cuma transit. Ana hanya tinggal di sini 24 jam kali 3. Bas, Ana punya visa cuma 3 hari. Bagaimana orang ini? Maka dia akan terus berpikir tentang Mekah. Ana cuma transit di sini.
Apapun yang dia beli, dia akan bawa ke Mekah. Apapun yang dia usahakan, bagaimana itu sampai ke Mekah. Begitulah seharusnya kita hidup di dunia ini. Apa yang kita dapatkan dari harta, waktu yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita manfaatkan untuk akhirat kita. Kenapa? Karena kita nggak lama di sini. Kita semua tahu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam berapa lama hidup di muka bumi ini? Berapa lama? 63 tahun. Oleh karena itu beliau tidak terlalu peduli dengan rumah beliau di dunia. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama beliau bangun bukan rumahnya, tapi rumah Allah Azza wa Jalla. Beliau bangun Masjid Quba. Karena sejatinya yang membangun masjid akan Allah bangunkan istana di surga Allah Azza wa Jalla. Selesai membangun Masjid Quba, beliau meninggalkan Quba menuju ke jantung kota Madinah. Beliau tidak bangun rumahnya, beliau bangun Masjid Nabawi. Karena beliau tahu yang membangun masjid akan Allah bangunkan rumah di surga. Sedangkan rumah yang dibangun di dunia nggak akan nyampe ke surga. Akan ditinggalkan. Masjid Nabawi besar, beliau bikin rumah yang sekedar cukup buat hidup beliau bersama keluarga. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan wasiat setelah beliau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu besok pagi untuk beramal, untuk berbuat kebajikan, untuk meminta maaf, untuk bertobat. Jangan nunggu besok. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Oh nanti. Kenapa harus nanti? Engkau nggak pernah tahu apakah nanti sore engkau masih hidup. Dan kita udah ngelihat kawan-kawan kita yang paginya bersama kita, sorenya kita udah ngantarkan dia ke kuburan. Maka jangan pernah menunda. Wa khudh min sihhatika limaradik. Ambillah dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Ketika engkau sedang sehat, perbanyak amal. Sehingga tatkala engkau sakit, ya malaikat tetap mencatat tuh. Karena kalau orang soleh, dia sholat duha, dia puasa sunnah, Senin Kemis umpamanya. Tahu-tahu hari Senin dia sakit, nggak bisa puasa. Malaikat tetap mencatat dia puasa hari Senin. Karena dia orang yang selalu berbuat amal kebajikan. Mendawamkan amal soleh. Bukan kadang-kadang beramal soleh. Makanya orang yang istiqomah dalam ketaatan, insya Allah mati, dicabut nyawanya dalam kondisi dia berbuat ketaatan. Tapi kalau dia beramal solehnya kadang-kadang, dia boleh jadi dia dicabut ketika tidak beramal soleh. Wa khudh min hayatika limautik. Ambil dari kehidupan ini persiapan untuk matimu. Bukan persiapan untuk masa tua. Kita sering menabung, kita sering beli aset. Untuk apa? Untuk masa tua. Oh bagus beli tanah situ. Ya itu kok banyak asetnya. Iya, persiapan buat masa tua. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, wa khudh min hayatika limautik. Engkau ambil, engkau persiapkan dalam kehidupan ini. Beli aset ini itu untuk apa? Untuk kalau engkau mati. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Al-Kayis. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas. Apakah orang yang jadi notaris? Apakah orang yang jadi bupati itu orang cerdas? Jadi gubernur? Jadi presiden? Jadi menteri? Al-Kayis. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Pedagang-pedagang sukses tuh
Hampir setiap tutup buku selalu dia evaluasi. Ada yang menghitung-hitung hasilnya itu tiap malam. Tutup tokonya dihitung dulu semuanya. Besok seperti itu. Orang cerdas yang selalu dia menghisap dirinya. Dia bermuhasabah dengan dirinya. Dan beramal bukan untuk masa tua. Tapi untuk yang setelah kematian. Kenapa? Kalau engkau mati, engkau akan ditinggal sama keluargamu. Kalau engkau seorang wanita, seorang ibu, maka putri putramu nggak ada yang mau mendampingi. Suamimu apalagi? Dia akan tinggalkan, dia akan cari perempuan yang lain. Kalau engkau seorang laki-laki, engkau mati, istrimu juga nggak bakalan mau ikut bersamamu. Anak-anak juga nggak akan kepikiran untuk tinggal bersama bapaknya. Hidup di dunia saja, anak itu kepingin pisah dari bapaknya. Apalagi bapaknya udah mati jadi bangkai. Maka orang cerdas ada yang berpikir, dia menghisap dirinya. Dia mempersiapkan apa yang hendak dia bawa ke dalam lubang yang sempit itu. Dan amal perbuatan dia selalu dia berpikir, lima ba'dal maut. Setelah kematian, gimana nanti? Wal ajiz, adapun orang yang lemah, orang yang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya, mengikuti keinginannya, menuruti syahwatnya. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah. Oh, insya Allah aku akan tobat. Allah itu maha pengasih. Allah maha penyayang. Dia nanti insya Allah kalau aku umur 60 tahun. Aku pensiun. Aku akan bangun masjid. Aku akan memakmurkan masjid. Terus dia berangan-angan. Dia pikir kematian itu datang dengan aturan dan kemauan dia. Padahal tatkala dia terus berbuat dosa dan dia berangan-angan untuk bertobat, hatinya akan keras. Dikasih nasihat nggak masuk. Mau didatangkan 1 juta ustadz, udah keras hatinya, bahkan ada yang kebalik hatinya. Ahibati fillah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Hendaklah engkau memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. 5 sebelum 5 yang lainnya datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Apa 5 perkara tersebut? Syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum engkau tua. Jadi, kelak pada hari kiamat ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Karena waktu ini waktu yang spesial. Waktu ketika engkau sehat. Engkau memiliki energi. Tidak seperti tatkala engkau tua. Lututmu kuat. Ya. Badanmu kuat. Nafasmu kuat. Engkau gunakan buat apa masa muda itu? Maka sebelum engkau tua, manfaatkan masa mudamu. Jangan nunggu tua baru mau belajar ngaji. Jangan nunggu tua baru mau menghafal Al-Quranul Karim. Ini kesempatan. Yang masih muda, hafalkan Quran. Paling tidak 1 tahun kau hafalkan 1 surat. Setahun 1 surat. Mampu nggak? Jadi notaris muslim ini kalau bisa yang umurnya 40 tahun, dia 40 surat hafal. Yang umurnya 45 tahun, dia hafal 45 surat. Jangan cuma ngafalin undang-undang. Undang-undang ini, oh ini pasal sekian, pasal sekian. Engkau hafalkan Quran. Aduh, Ustaz sudah tua, jangan nunggu tua. Maka Nabi SAW katakan, syababak, ketika engkau masih muda. Sebelum engkau tua. Kemudian kalau bicara 1 tahun 1 surat, ya Allah, masa nggak bisa? Jadi kalau membawa nama notaris muslim, ya tunjukkan keislamanmu. Paling tidak dibikin aturan notaris muslim itu sesuai dengan umurnya.
Fulan umur berapa? 50 tahun. Oh, 50 surat. Juz amma itu, satu juz itu terakhir, itu 37 surat. Tinggal nambah Al-Mursalat, nambah Al-Insan, nambah Al-Qiyamah, 40. Orang umur 40 tahun paling tidak, notaris muslim 40 tahun, hafalannya itu sampai mana? Sampai surat Al-Qiyamah. Apa nggak bisa? Engkau ketika sekolah, puluhan buku, lembaran-lembaran itu dihafal, dipelajari. Untuk cari apa? Dunia. Sekarang kita berpikir akhirat. Dunia pun bawa ke akhirat. Maka masa mudamu sebelum engkau tua. Kalau sudah tua berat. Tapi nggak ada kata terlambat. Semua insya Allah masih bisa. Yang kedua, wasihataka qabla saqami. Ketika engkau sehat sebelum engkau sakit. Berapa banyak orang yang umroh atau haji, ketika dia sehat dia nggak punya niat umroh. Dia ngomong nanti. Umroh dan haji itu butuh kekuatan loh. Makanya di Indonesia banyak orang yang berangkat umroh atau haji khususnya itu sudah resiko tinggi. Secara umur sudah sepuh, secara kondisi fisik udah sakit-sakitan. Kemana ketika engkau muda? Kemana ketika engkau sehat? Ketika punya uang, oh beli tanah, beli rumah, daftar haji lah. Ini persiapan buat kematian. Punya duit, beli mobil. Punya duit lagi, ganti mobil. Loh, jangan ganti mobil, tetap mobilnya kan cukup udah. Punya mobil tuh nggak wajib. Punya rumah tuh nggak wajib. Tapi engkau berangkat haji, engkau punya uang, engkau punya kemampuan, wajib engkau berangkat haji. Maka ketika sehat jangan nunggu sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Ketika engkau kaya, engkau punya uang sebelum engkau miskin. Orang-orang kalau punya uang, pikirnya jalan-jalan sana. Engkau sedekah, engkau bangun masjid. Engkau punya uang, bangun masjid sekarang. Jangan nunggu miskin mengatakan, ya Allah kalau aku punya fulus ya, aku kepingin sedekah seperti fulan. Kemarin engkau punya uang. Kemana engkau? Wa faraghaka qabla syughlik. Dan ingat waktu luangmu. Waktu kosongmu sebelum datang kesibukan. Ternyata waktu kosong itu, masa pengangguran itu nikmat loh. Orang ketika di PHK, ketika dia nggak punya pekerjaan, dia dirumahkan, tuh nikmat. Nikmat dari mana Pak Ustadz? Engkau punya waktu untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Engkau punya waktu untuk sholat duha. Engkau punya waktu untuk ikut kajian. Engkau punya waktu untuk iktikaf di masjid. Engkau punya waktu untuk berzikir, untuk berdoa. Tapi orang kadangkala ketika dikasih waktu kosong sama Allah, malah dia gunakan untuk kemaksiatan. Manfaatkan untuk ketaatan. Ini nikmat. Kalau engkau sudah kerja, ya Allah nggak bisa sholat duha Ustaz, soalnya di kantor tuh masuk dari jam 7 ya Ustaz ya. Terus kerjaan sampai zuhur, kita mau qobliyah zuhur aja susah. Kemarin engkau dirumahkan, apakah engkau sholat duha? Apakah engkau sholat qobliyah, sholat ba'diyah? Apakah engkau baca Al-Quranul Karim? Maka yang sekarang sedang pengangguran. Yang sekarang sedang nggak punya, kayak di kantor nggak ada klien, nggak ada apa, nganggur nih, ngapain? Manfaatkan untuk ketaatan. Baca Quran sebelum datang kesibukan. Kemudian wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kau mati. Bertobatlah kepada Allah. Jangan nunggu nanti. Perbanyak sedekah, karena orang tuh kalau sudah datang ajal kepada dia ingin sedekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Munafiqun ayat 9 dan 11. Apa kata Allah Jalla Jalla berkaitan dengan sedekah nih, orang kalau engkau punya rezeki nih ketika engkau masih hidup sebelum datang kematian kepadamu. Nah, silakan dibaca.
ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minal solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-sekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Tuh orang kalau udah datang kematian, dia kepingin sedekah. Kepingin hasil jerih payah dia tuh, dia bawa ke kuburan. Tapi udah selesai. Datang kematian. Gak sempet sedekah dia. Gak sempet berbagi. Duitnya banyak. Asetnya banyak. Tapi rumah di surga belum punya. Di antara uang yang dia milikin, hanya berapa persen mungkin yang dia sedekahkan. Maka perbanyak sedekah sebelum datang kematian kepada kita. Dan bicara taubat, jangan menunda-nunda taubat. Kita perlu belajar lagi. Mana sih yang dosa dan mana yang bukan dosa. Dan ingat, syarat taubat itu ada 3+1. Yang pertama adalah menyesali perbuatan yang dia lakukan. Gimana dia akan menyesali kalau dia nggak tahu yang dia lakukan adalah dosa? Seperti orang-orang yang makan riba, yang bekerja di tempat riba. Kadang-kala dia merasa nggak dosa gitu. Saya tidak mendolimin orang loh Pak Ustaz. Saya kerja dengan keringat saya, capek saya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Karena ada orang yang menyesali tapi dia nggak meninggalkan pekerjaan itu. Dia masih berada di tempat itu. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau urusannya kita melakukan kezaliman dengan orang. Dan sepertinya para notaris harus lebih berhati-hati. Anda baca notaris itu tidak boleh berpihak. Ya. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau bicara kebenaran, dia harus membela kebenaran tersebut. Kalau ternyata dia membuat akad palsu, mungkin ada saksi palsu, atau membuat akte palsu yang dia bisa lakukan itu. Orang tuh jadi wasiat dia umpamanya ada orang wasiat berapa persen dia ganti, dia tambahin, bisa dia lakukan. Kalau dosa yang dia lakukan berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain, baik tentang kehormatan orang tersebut atau harta orang tersebut atau darah orang tersebut, maka dia harus meminta maaf atau minta dihalalkan sama orang tersebut. Maka jangan sampai akhirnya kita merasa sudah bertobat, memperbanyak istighfar, tapi ternyata syarat dan ketentuan belum terpenuhi. Ahibati fillah. Yang terakhir, berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mematikan kita husnul khatimah. Kita juga berlindung kepada Allah jangan sampai
kematian itu datang kepada kita dalam kondisi kita belum siap. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai hilang kenikmatan dari dirimu. Jangan sampai terjadi perubahan dari keselamatan yang kau berikan kepada kami jadi bencana. Dan memohon kepada Allah perlindungan dari azab yang datang tiba-tiba kepada kita. Dan kita berlindung dari semua murka Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, para peserta yang dirahmati Allah, tibalah saat ini kita pada sesi tanya jawab. Kita punya waktu tidak banyak, hanya 15 menit ya. Ini saya baca di chat lumayan banyak, mungkin sebelum raise hand saya buka, terlebih dahulu saya lihat yang di chat ini ya. Insya Allah. Ustadz, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Allah telah menetapkan takdir termasuk kematian. Sebagaimana kematian telah ditetapkan, apakah telah ditetapkan juga yang masuk surga dan yang masuk neraka? Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Salah satu rukun iman adalah an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, semuanya kami ciptakan dengan ukuran. Bagaimana dengan masalah kematian? Dengan masalah surga dan neraka? Ketahuilah bahwa yang pertama Allah ciptakan, sebelum langit dan bumi ini ada, Allah menciptakan pena. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulislah semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Jadi Allah Jalla Jalaluhu itu mengetahui. Ingat, Allah Jalla Jalaluhu itu memiliki ilmu tentang apa yang akan terjadi. Allah tahu besok pagi itu akan ada berapa orang yang mati. Di mana mereka mati? Allah tahu dengan jumlah daun-daun yang akan jatuh malam hari ini. Allah tahu dengan jumlah bayi-bayi yang akan lahir esok hari. Dan Allah pun tahu bagaimana kondisi bayi itu. Apakah dia akan keluar dari perut ibundanya dalam kondisi sehat? Apakah dia akan jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Apakah dia akan jadi notaris atau akan jadi dokter atau dia akan jadi advokat? Allah tahu. Dan ketika mati, Allah tahu dia bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Setelah ilmu itu, Allah perintahkan kepada pena untuk menulis. Dan pena itu menulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Terus, buat apa kita beramal? Mungkin orang bertanya, ingat takdir itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Tugas kita beramal. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Allah tahu nggak di antara kita ini siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Karena iya. Terus buat apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu, tugas kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang berbagi, suka bersedekah, dia bertakwa kepada Allah, menjauhi perkara-perkara yang haram, dan dia percaya dengan adanya balasan dari Allah, dengan adanya hari akhir, dengan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia untuk surga Allah Azza wa Jalla.
Dan takdir ini kita nggak tahu. Jadi kalau bicara akhirat, jangan sampai kita membedakan dengan bicara dunia. Kalau bicara takdir kaya miskin, kamu tahu nggak takdir kamu kaya apa miskin? Nggak tahu. Terus ya saya bekerja, saya berusaha, saya ingin kaya, saya ingin sukses. Kalau untuk urusan dunia aja kita berusaha, bagaimana dengan urusan akhirat? Bukankah lebih pantas kita untuk berusaha? Jadi ingat, takdir itu rahasia Allah yang kita tidak tahu bagaimana. Yang jelas Allah tahu kita mau kemana. Dan Allah tidak akan membolimi hambanya. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amalan hambanya. Gak mungkin orang ini beramal dengan ketaatan lalu Allah masukkan ke neraka. Dan tidak pula sebaliknya. Ini orang zalim lalu Allah masukkan ke surga. Kelak akan ditegakkan timbangan keadilan. Tugas kita beramal. Barakallahu fikum. Barakallah Ustaz. Ini akhwat yang bertanya Ustaz, Anissa Aprianti. Ana izin bertanya, Ana pernah merasa ketakutan mati hampir sebulan. Yang Ana rasakan nggak bisa tidur, gelisah, tapi Ana rasa itu malah membuat Ana takut untuk baca Quran, takut untuk sholat, lagi sholat menangis. Apakah itu termasuk was-was syaitan ya Ustaz? Barakallah. Nah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Jadi di antara yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi mati ini adalah berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau seorang mengingat kematian, kemudian dia nggak sholat, dia nggak baca Quran, berarti dia sedang buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini was-was syaitan. Dia ditakut-takutin, tapi membuat orang ini malah nggak takut. Kalau engkau takut, engkau seharusnya mempersiapkan diri. Kematian ini, subhanallah ya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah, kematian yang kalian hendak lari darinya, dia akan menghadapi kalian. Jadi kita mau lari ke kanan, mau lari ke kiri, semakin kencang lari kita, kematian itu juga sudah ada di depan kita gitu loh. Jadi tatkala kita mengingat kematian itu, yang seharusnya kita lakukan adalah berbaik sangka sama Allah. Dia bertobat. Dia yakin Allah itu maha menerima tobat. Dia membaca Al-Quranul Karim. Dia tahu dengan setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Kalau bicara aku banyak dosa Pak Ustadz, engkau tahu ada yang membunuh 100 orang. 100 orang dia bunuh. Ketika dia bertobat, Allah terima tobatnya. Ada 2 dosa besar yang tidak kita sadari. Yang pertama, berputus asa dari rahmat Allah. Itu dosa besar. Engkau berarti menganggap Allah itu tidak pengampun dan pengasih. Yang kedua, merasa aman dari adab Allah. Terus berbuat dosa dan terus mengatakan Allah maha pengampun, maha pengasih. Engkau nggak ingat Allah itu adabnya pedih. Jadi buat penanya, hendaklah engkau berbaik sangka sama Allah. Jadi tatkala engkau ingat dengan kematian, bicara sholat, engkau menangis, tafadhal. Engkau menangis, nggak apa-apa. Nabi SAW juga menangis. Abu Bakar juga menangis. Tapi tangisan yang penuh harapan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan tangisan putus asa dari rahmat Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallah Ustaz, syukran Ustaz. Ini ada lagi penanya melalui chat. Ini kalau ini lewat sekarang ya. Ustaz, sudah dipastikan bahwa kita akan mati, tapi kenapa kita selalu khawatir akan rezeki kita untuk hari esok? Bahkan kadang khawatir dengan cara masa depan. Mohon ilmunya Ustadz, bagaimana untuk mengantisipasinya? Nah, mahibbati fillah. Kekhawatiran dengan masa depan, kekhawatiran dengan hari esok, itu adalah ujian dari Allah buat kita. Ujian keimanan kita. Sebenarnya kalau bicara rizki dan ajal itu selalu bersamaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ruhal qudus nafatha
fi ru'i. Sesungguhnya Jibril alaihissalam menghembuskan di sanubariku. Anna nafsa lan tamut, bahwa manusia itu tidak akan mati, nggak bakalan mati manusia itu, hatta tastawfiya rizqaha wa ajala, sampai rizki dan waktunya udah habis. Jadi dia nggak bakalan mati kecuali rizkinya habis, waktunya habis. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Kalian kalau cari rizki itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai merasa rizkinya lambat datang, lalu dia potong kompas. Cari rizki dengan cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia merasa terlambat, ya Allah kok nggak kaya-kaya anaknya, kok nggak sukses-sukses. Lalu dia potong kompas dengan cara yang haram. Karena yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan keridhaannya. Jadi kalau bicara kekhawatiran itu seharusnya ditepis dengan tawakal sama Allah Azza wa Jalla, dengan keimanan. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian berserah diri kepada Allah, tawakal itu artinya yakin dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya tawakal. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena ada orang tawakal, hanya lisannya yang tawakal. Hanya tulisannya yang tawakal. Tawakal itu amalan hati. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, apa yang Allah akan berikan? La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan kepada kalian rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Pernah ngelihat burung itu punya kulkas? Apakah burung itu punya ATM? Punya tabungan? Punya tempat penyimpanan beras? Pernahkah kita melihat burung yang kita lihat berterbangan itu? Ada burung emprit kata orang Jawa ya, yang sering kita lihat di sawah itu. Kata Nabi SAW, "Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Pagi hari keluar dalam kondisi lapar, sore kenyang. Rizkimu sudah dijamin gitu. Jadi seorang yang menyerahkan kepada Allah semuanya, tenang hidupnya. Yang menyebabkan kekhawatiran itu, salah satu sebabnya adalah ambisi dunia dan kurangnya iman. Karena memang kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya. Baina ainai. Seperti kacamata yang dia pakai, dia menoleh kanan, kiri, atas, bawah. Yang ada takut fakir. Wasyattata alaihi syamlah. Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak rampung-rampung masalah dia. Orang lain selesai urusannya, Anda nggak selesai-selesai. Proyek lagi, usaha ini, usaha itu. Kemudian, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia nggak akan datang kecuali yang sudah ditakarkan buat dia. Tapi dia mendapatkan dunia dengan capek, dengan lelah. Bahkan kadang-kala keluarga jadi korban karena kekhawatiran dia. Maka agar kita tidak khawatir dengan hari esok kita, serahkan sama Allah dan jadikan ambisi kita akhirat. Jadi kalau berusaha, ambisi kita adalah kalau orang bekerja mau kasih nafkah buat anak, ngasih nafkah buat orang tua, mau ngasih nafkah buat diri sendiri. Tapi kalau antum bekerja, berusaha hanya untuk pamer, hanya untuk berbangga-bangga diri, maka kata Nabi SAW, fahuwa fi sabili syaitan. Ini orang di jalannya syaitan. Salah jalan. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallah. Ustaz, masih boleh satu pertanyaan lagi, Ustaz? Naam, tafadhal. Oh, baik. Ini sepertinya pertanyaan dari Ahwat lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan agar ketika saya meninggal nanti, saya dipertemukan lagi dengan pasangan saya? Apakah selain saya tidak menikah lagi, amalan apa yang harus saya lakukan? Syukran, Pak. Nah,
Ya, ahibati fillah. Seorang wanita itu akan bersama suami dia yang terakhir. Oleh karena itu, istri-istri Nabi itu tidak boleh menikah setelah beliau meninggal dunia. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan istri-istri Nabi di akhirat. Abu Darda ketika sedang ngobrol sama istrinya Ummu Darda. Ummu Darda mengatakan, "Ya Abu Darda, aku ingin bersamamu di surga Allah Azza wa Jalla." Maka kata Abu Darda, "Idzan la tankihi ba'di." Kalau seperti itu, engkau jangan menikah setelah aku meninggal dunia. Ummu Darda menjaga omongan suaminya. Dilamar sama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah. Dilamar sama orang-orang soleh. Dia tolak semuanya. Karena dia ingin bersama suaminya di surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian amalan apa yang harus dia lakukan demi menggapai cita-cita dia bersama suaminya? Dia harus bersabar. Dia punya nafsu. Dia punya syahwat. Kalau suami meninggalkan anak, dia punya anak-anak, amanah dari suaminya. Bagaimana dia memperbanyak puasa sunnah, menundukkan pandangannya, memperbanyak amal soleh, supaya dia pantas masuk surga. Atau paling tidak, kalau dia masuk surga lebih dahulu dari suaminya, dia bisa memberikan syafaat kepada suaminya. Atau sebaliknya. Karena berat ya. Ketika seorang wanita yang masih muda, kemudian dia tidak menikah kembali, sedangkan dia punya syahwat yang membara, maka caranya dia memperbanyak puasa sunnah. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan dia itu termasuk yang puasa dahar, puasa terus Aisyah itu, kecuali di hari-hari yang dilarang puasa. Bagaimana sodakohnya Aisyah, karena perempuan ini sama Nabi SAW disuruh banyak sodakoh, gara-gara dia punya kesalahan kufur kepada suaminya, suka melaknat dengan lisannya, semoga sodakoh itu menghapuskan dosa-dosa dia. Hadza wallahu alam bissawab. Barakallah, jazakallah Ustaz. Mungkin karena waktu juga yang harus memisahkan kita Ustaz. Syukron, mudah-mudahan bisa membawa kita kepada keyakinan bahwa kita sebentar lagi atau cepat lambat akan mati. Mungkin ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Sudah siapkah bila kita hari ini dipanggil oleh Allah? Yang pertama adalah di dunia ini kita hanya sebentar sekali. Kemudian yang kedua, manfaatkan waktu ini untuk beramal soleh, persiapkan untuk bekal untuk setiap saat apabila kita mati. Kemudian orang yang bodoh yang hanya mengikuti hawa nafsu dan hanya berangan-angan saja. Kemudian orang yang cerdas adalah mengingat kematian, bukan hanya berbekal untuk masa tua. Kemudian manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, waktu luang sebelum waktu, perbanyak sedekah sebelum kematian, dan hidupmu sebelum matimu. Kemudian syarat tobat ada 3. Yang pertama menyesali dosa, kemudian yang kedua meninggalkan dosa, dan yang ketiga bertekad tidak mengulangi. Kemudian yang terakhir adalah berdoalah kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu ya Ustaz yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang Ustadz berikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh bagi kita semua agar kita senantiasa mengingat kematian dan berbekal, yaitu sebanyak mungkin dalam rangka untuk setelah kita mati. Mungkin itu saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih Ustadz Arli. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kajian agama yang telah disampaikan Ustadz Syafiq Risa Basalama. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, sehingga dapat kita jadikan sebagai pelajaran, sekaligus dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya doa penutup monggo dipimpin oleh Ustadz Syafiq Risa Basalama. Afadhal Ustadz.
Na'am, barakallahu fikum. Ada sebuah doa yang sering Nabi panjatkan ya, ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.